warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu Desta dalam mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Iya, pintar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya anak-anak sekalian pada sehat dan semangat. Nah, oke ya. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa. Siapa di sini yang akan memimpin doa? Rafa boleh maju ke depan ya. Nah, sebelum kita memulai lagi pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekarang coba Ibu minta kalian untuk cek teman-temannya yang ada di sebelah kanan dan kiri. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap. Semua siswanya ada 28 ya. Iya. Nah, selanjutnya Ibu ingin tanya nih, siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapa? Anissa? Anissa bisa jawab? Iya, hebat. Ternyata Anissa tahu materi kita pada pagi hari ini apa. Iya, baiklah ya anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang memahami teks pendek dengan membaca lancar dan membaca puisi. Ya, baiklah selanjutnya Ibu mau tanya nih kepada anak-anak, siapa yang tahu apa itu membaca? Siapa? Lesya tahu? Coba nak jawab. Wah, Lesya hebat ya. Lesya udah tahu apa yang dimaksud dengan membaca. Nah, ya benar apa yang dikatakan Lesya tadi, bahwa membaca adalah merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Nah, di dalam KBBI pun tertulis bahwasannya ada setidaknya 4 makna dari kata baca atau membaca. Apa sih 4 makna tersebut? Ibu akan jelaskan ya. Yaitu yang pertama, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Bisa dengan melisankan atau hanya dengan di dalam hati. Nah, adapun poin kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Poin ketiga, mengucapkan sesuatu yang tertulis, serta poin yang keempat, yaitu memperhitungkan atau memahami isi sebuah tulisan atau simbol, gambar, dan lain-lain. Nah, itu tadi anak-anak 4 makna dari kata baca atau membaca yang tertera di dalam KBBI. Nah, adapun anak-anak pengertian lainnya, yaitu terdapat 4 poin juga. Adapun poin pertama, proses pengubahan lambang visual atau katon menjadi lambang bunyi atau auditoris. Poin yang kedua, proses decoding. Poin ketiga, proses merekonstruksi makna dari bahan-bahan cetak. Serta yang terakhir ada proses rekonstruksi makna melalui interaksi yang diamis antara pengetahuan si pembaca, informasi yang tersaji dalam bahasa tulis, dan konteks bacaan. Sampai sini anak-anak ada yang sudah paham? Paham ya, alhamdulillah. Nah,
dapat juga diartikan sebagai mengambil, memperoleh makna dari kata, kalimat, paragraf, hingga sebuah satu kesatuan. Misalnya nih, buku atau karya tulis, dan lain-lain. Hingga dapat Ibu simpulkan bahwasannya jika secara umum membaca dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol, abjad, hingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membaca teks pendek dengan intonasi yang benar. Nah, nanti anak-anak sekalian akan membaca teks pendek dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kembali isi teks dengan kata-kata sendiri. Nah, nanti Ibu juga akan menyuruh kalian untuk membuat teks pendek berdasarkan pengalaman kalian atau dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, siswa dapat menyimpulkan isi teks pendek yang dibaca. Lalu, kalian simpulkan apa yang kalian buat tadi. Selanjutnya, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks pendek. Lalu yang terakhir, siswa dapat menuliskan isi teks dengan kata-kata sendiri. Di sini Ibu sudah ada contoh dari teks pendek yang dimana Ibu akan mencontohkan ke kalian cara membaca teks pendek dengan intonasi yang benar. Lalu apa yang harus kalian lakukan ketika Ibu sedang mencontohkannya? Ya, pinter. Kalian harus menyimak dan memperhatikan bagaimana cara membaca teks pendek dengan intonasi yang benar dan pelafalan yang benar. Setelah selesai Ibu membaca teks pendek ini, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakannya ulang dengan intonasi yang benar ya. Ya, di sini udah ada teks pendek yang berjudul Pagi-pagi. Pagi-pagi, ayam jantan berkokok. Ibnu lekas bangun. Anis masih tidur. Ibnu cepat-cepat membangunkan Anis. Ibu memasak nasi di dapur. Ibu menyiapkan makan pagi. Anis membantu ibu di dapur. Ibnu, Anis, lekas mandi, kata si ibu. Bapak sedang mengisi bak mandi. Ia menimba air di sumur. Ibnu dan Anis bergantian mandi. Kata ibu, Anis, cepat sedikit, nanti terlambat. Sesudah mandi, Ibnu dan Anis berpakaian. Nah, sekarang makan pagi dulu, kata si ibu. Lalu mereka pun makan pagi. Pak, Bu, Ibnu berangkat ya, kata si Ibnu. Anis juga ya, Pak, Bu, susul si Anis. Lalu mereka berdua pergi ke sekolah. Nah, itu tadi cara membaca teks pendek dengan intonasi yang benar. Nah, coba nih Ibu mau menunjuk si Tasya, mungkin maju ke depan nak untuk membacakan apa yang sudah Ibu contohkan tadi. Wah, hebat ya Tasya. Pembacaan intonasi dan pelafalannya pun sudah benar. Apa yang seperti Ibu contohkan tadi. Silakan kembali duduk ya nak. Selanjutnya, anak-anak hari ini tugasnya per kelompok ya, sesuai apa yang Ibu jelaskan tadi pada tujuan pembelajaran kita. Jumlah seluruh murid kita ada berapa nak? Ya, 28 ya. Berarti di sini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, yang dimana satu kelompok itu berjumlah 7 orang ya. Iya. Cara pembagiannya yaitu misalnya nih berdasarkan absen ya. Misalnya absen nomor 1 sampai 7 itu kelompok 1.
Absen nomor 8 sampai 14 itu kelompok 2. Absen 15 sampai 21 itu kelompok 3, dan yang kelompok terakhir absen 22 sampai 28. Mengerti? Ya. Nah, setelah mengetahui kelompok kalian masing-masing, silahkan anak-anak untuk duduk dan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, silahkan duduk nak, sesuai kelompok yang sudah ibu bagi tadi berdasarkan absen. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan sistem pengerjaan untuk tugas kita pada pagi hari ini. Nah, di sini anak-anak sekalian boleh cari referensi di buku ya untuk contoh dari cerita pendek atau teks pendek. Nah, jadi di sini sebelumnya anak-anak sekalian akan membuat tugas ya, membuat teks pendek atau cerita pendek ya secara berkelompok. Nah, yang dimana satu kelompok hanya mengumpulkan satu tugas. Ya, jadi kalian di situ tugasnya berdiskusi untuk mencari satu saja cerita pendek atau teks pendek, ya. Paham? Ya. Dengan sistem pengerjaan tugas, selanjutnya anak-anak boleh memulai untuk mengerjakan tugasnya berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, akan ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk anak-anak sekalian mencari teks pendek atau cerita pendek. Nah, ibu harap anak-anak mengerjakan ini dengan sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan sebaik mungkin ya. Lalu setelah itu setiap anggota per kelompok akan maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Lalu ketika teman-temannya sedang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi, ibu minta untuk anak-anak yang lain yang tidak maju ke depan agar tidak sibuk sendiri atau bahkan ngobrol. Nah, ibu tidak mau itu terjadi. Jadi yang harus kalian lakukan adalah apa? Iya, pintar memperhatikan teman-temannya yang sedang maju ke depan sebagai tanda saling menghargai. Ya, silakan anak-anak untuk mengerjakannya. Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Aku rasa sekarang waktunya sudah lebih dari 10 menit ya. Sekarang waktunya untuk anak-anak menyelesaikan tugas yang ibu berikan tadi. Coba ibu tanya dulu nih dari kelompok 1. Udah kelompok 1 nak? Sudah, wah pinter ya kelompok 1. Kelompok 2? Sudah juga. Pinter, hebat. Selanjutnya kelompok 3? Belum selesai? Iya, sebaiknya lekas dibereskan ya untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4 sudah? Sudah, pinter. Nah, setelah kalian berdiskusi untuk mencari teks pendek atau cerita pendek secara berkelompok tadi, ibu sembari menunggu kelompok 3 membereskan hasil tugasnya, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan nak. Wah, hebat ya kelompok 1. Ibu rasa dari segi cerita teks pendeknya atau cerita pendek itu sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, udah siap nak? Iya, silakan maju ke depan ya. Wah, kelompok 2 juga hebat. Sudah berhasil membuat tugasnya pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 karena masih belum selesai, ibu langkah dulu ke kelompok 4 ya. Iya. Kelompok 4 apakah sudah siap nak? Iya, silakan maju ke depan ya. Wah, kelompok 4 juga tidak kalah hebatnya dengan kelompok 1 dan 2 tadi. Anak-anak sekalian, ibu sudah lihat nih hasil diskusi kalian per kelompok. Ibu lihat semuanya sudah baik dan benar.
Namun, sayang ada satu kelompok yang masih belum bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang kalian boleh kumpul hasil diskusi dari menulis cerita pendek atau teks pendek tadi ya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ya nggak apa-apa nak, tetap dikumpul aja yang kelompok 3 tadi yang belum selesai ya. Ya. Dan ini kelompok 4. Ini tugas kalian sudah Ibu terima ya. Nanti Ibu akan lebih lanjut koreksi tugas dari kalian. Baiklah ya. Selanjutnya nih, terakhir Ibu mau tanya kepada anak-anak, siapa yang tahu apa itu teks pendek atau cerita pendek? Siapa nak? Vanes bisa jawab? Ya, coba dijawab. Iya, Vanes pinter. Jadi, cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Sampai sini anak-anak sudah paham apa itu tadi cerpen? Iya, pada pinter-pinter semua ya. Kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai menyimpulkan isi teks atau cerita pendek serta membaca puisi dengan benar. Ibu akan menyimpulkan apa-apa saja yang udah kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Nah, baiklah anak-anak. Jadi yang pertama tadi kan kita membahas apa itu membaca. Jadi membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Seperti yang Ibu katakan tadi ya. Awal-awal tadi sudah Ibu jelaskan apa itu membaca. Nah, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Di dalam KBBI tertulis bahwa ada setidaknya ada 4 makna apa-apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Untuk anak-anak mengulasnya sendiri. 4 makna yang tertuang di dalam KBBI tadi mengenai kata baca atau membaca ya. Nah, selanjutnya berarti dapat diartikan sebagai mengambil, memperoleh makna dari kata, kalimat, paragraf hingga sebuah satu kesatuan, misal buku, karya tulis, dan lain-lain. Bukan bersama bahwasannya membaca itu adalah sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol, abjad hingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Nah, serta yang terakhir ada definisi atau pengertian dari teks pendek atau cerita pendek. Nah, jadi teks pendek atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu tadi anak-anak untuk simpulan dari definisi atau pengertian dari membaca. Yang terakhir nih, sebelum kita pulang, Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak sekalian. Ini tugas individu ya anak-anak. Berarti kalau individu dikerjakan sendiri-sendiri karena tadi kita sudah belajar secara berkelompok. Nah, apa nih tugasnya? Ada yang tahu? Ya, Ibu jelaskan ya. Untuk tugas anak-anak sekalian di rumah, itu anak-anak mencari teks pendek atau cerita pendek. Itu bebas ya, anak-anak mau mencari di internet atau di buku boleh ya. Lalu dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Ya, sampai sini anak-anak sudah paham? Jadi sebelum kita menutupnya lagi, siapa yang akan memimpin bacaan doa sebelum pulang? Ayo siapa? Rifki maju ke depan nak. Ya. Amin. Nah anak-anak, mungkin itu tadi materi pembelajaran kita mengenai
memahami isi teks pendek atau cerita pendek, dan membaca dengan intonasi yang benar ya. Ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini akan menjadi berkah untuk anak-anak sekalian untuk memahaminya. Lalu sebelum kita tutup, kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.